Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianton Dwi Nugroho, mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nomor ini mahasiswa 23980131330. Ini merupakan salah satu bentuk kartu di mana video ini nanti sebagai ujian kinerja praktik pelayanan bimbingan konseling. Di mana kali nanti kita akan melakukan praktik pelayanan berupa bimbingan kelompok dengan membahas suatu topik. Jadi selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat? Semangat. Bahagia? Bahagia. Bahagia. Oke. Teman-teman sudah tahu ya kenapa harus hadir ke sini? Ya. Ya, apa? Membahas topik. Apa karena diundang Pak Anton? Ya, karena diundang Pak Anton juga ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah mau hadir. Meskipun hari ini libur, ya, tapi karena memang harus kondisinya harus saya melakukan praktik layan ini karena ujian, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau hadir di hari Minggu ini tanggal 3 Desember 2023. Baik, pada kesempatan kali nanti kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok, ya, dimana dalam bimbingan kelompok nanti kita akan membahas suatu topik. Jelas ya? Oke, dimana nanti teman-teman pokoknya harus aktif. Oke, sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk saling mengenal. Saya yakin pastinya juga teman-teman sudah mengenal ya masing-masing. Oke, mungkin dari siapa dulu yang mau perkenalan dulu? Silakan. Dari siapa dulu? Oh, yang katakan dulu boleh lah. Ya. Perkenalkan, nama saya Saranya Asana Mawati dari kelas 10 Tata Busana. Oke, mungkin lebih keras sedikit suaranya. Oke, lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aminul Aslia dari kelas 10 Tata Busana. Semoga bisa. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Maulana Putri Luni dari kelas 10 Tata Busana. Oke. Perkenalkan, nama saya Fitri Karyatun Nadira dari kelas 10 Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Asmaul Nisfa dari kelas 10 Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Bisa Duliani dari kelas 10 Tata Busana. Oke. Terima kasih sudah memperkenalkan diri masing-masing. Kayaknya bahagia banget ini tuh. Ya? Iya. Ya, karena baru pertama kali ya. Jadi nggak apa-apa ya. Ini baru pertama kali kita melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Meskipun sambil senyum-senyum nggak apa-apa. Tapi yang penting nanti kita membahas topiknya juga serius ya toh. Jadi sambil santai tapi banyak hal yang harus kita dapatkan nantinya. Oke, sebelumnya pada kesempatan kali nanti kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik apa? Stop bullying. Oke, stop bullying. Kalau menurut teman-teman nih ya, seberapa pentingkah topik ini buat teman-teman? Penting sekali. Penting banget, penting sekali, sangat penting, sangat penting sekali banget. Kenapa? Kenapa? Artinya sering terjadi ya. Dan teman-teman ini juga pernah melakukannya. Pernah melakukan jadi korbannya. Oke, terus saksi ada juga. Oh, pelaku. Baik, ini senyum-senyum aja pernah ini ya kan. Oke, maka ini penting sekali kita bahas gitu ya. Oke, sebelumnya dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas. Dimana ada asas kerahasiaan dan juga ada asas keterbukaan. Asas kerahasiaan ranahnya apa? Apapun informasi yang sampean sampaikan, yang teman-teman sampaikan nanti, jika memang itu sifatnya sangat pribadi dan sangat rahasia, teman-teman gak usah khawatir. Yang tahu hanya kita sendiri dan gak akan disampaikan ke orang lain. Jadi rahasia itu aman, ya. Dan untuk asas keterbukaan sendiri adalah saya meminta teman-teman untuk selalu terbuka. Karena apa? Dengan membahas suatu topik ini nantinya dengan keterbukaan teman-teman akan menjadikan sebuah pemahaman yang luar biasa sesuai dengan ide pemikiran teman-teman. Jelas ya? Oke, jadi itu tadi asas dalam bimbingan kelompok dan hasilnya masih banyak lagi asas yang lainnya. Oke, pada kesempatan nanti bimbingan kelompok ini menggunakan pendekatan model role play, jadi bermain peran.
nanti jika teman-teman yang lain juga bisa memberikan tanggapannya. Jelas ya? Dan sebelum itu kita harus diskusi lebih memperdalam lagi tentang topik kita. Oke, siap? Siap. Siap nggak? Siap. Oke. Untuk menunjukkan semangat teman-teman, oke, sebenarnya saya ingin dengar ya dari teman-teman yang sudah sering kita lakukan. Masih ingat? Masih ingat. Oke, semangat pagi. Pagi, tetap semangat belajar. Oke, luar biasa. Oke, saya ingin lebih fokus lagi. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bermain ice breaking agar lebih fokus, tenang, santai, dan kita bisa konsentrasi. Mungkin ini sudah sering sampai lakukan, gitu, di SD. Jadi masih ada tepuk 1, oke, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 100. Oke, kalau tepuk 100 berarti, banyak banget, boleh ya? Oke, yuk, siap. Tepuk 2, tepuk 1, 3, tepuk 100. Oke, baik. Kita sudah siap? Siap ya? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai pembahasan topik kita. Dalam sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita lebih mendapatkan banyak ilmu, lebih banyak mendapatkan pemahaman agar untuk diri kita sesuai dengan topik yang akan kita bahas, kita juga gak akan menjadi korban, apalagi pelaku, ya, dan kita terhindar dari yang namanya sifat bullying. Ya, berdoa mulai. Baik, terima kasih. Gimana, teman-teman sudah siap ya? Siap. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan topik, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan ini ada beberapa satu lembar yang mungkin bisa mudah dulu ya. Nanti saya jelaskan sedikit. Kita stop situ aja. Nanti mau bentar nggak? Bentar. Lagi. Oke, saya jelaskan sedikit teman-teman semuanya. Ini adalah lembar kerja peserta didik, ya toh? Himpunan Konseling, di mana topiknya sudah saya tentukan, stop bullying atau perundungan. Di mana nanti ketika teman-teman berdiskusi, ya toh, di sini ada beberapa hal yang teman-teman nantinya bisa tuliskan di dalam kolom tabel yang sudah disediakan. Yes. Ini menjadi acuan kita dalam tujuan bimbingan kelompok kali ini. Oke ya. Oke, yang jelas di mana nanti teman-teman akan membahas beberapa hal tentang bullying atau perundungan, baik itu dalam bentuk-bentuk bullyingnya, terus sampai ke dampaknya, terus cara pencegahannya bagaimana, dan mungkin gimana sih bullying itu bisa terjadi? Gimana saja. Nanti kita akan kupas sedetail mungkin. Sudah siap ya? Oke, nanti teman-teman sambil menyiapkan alat tulisnya, nanti ketika ada hal-hal penting silakan bisa sambil dituliskan. Oke? Tapi ketika pas waktu berbicara juga nggak perlu nulis loh ya. Jadi fokus saja berbicara, nanti pemahaman teman-teman silakan nanti bisa dituliskan dalam LKPD. Oke? Dimengerti? Oke, sekarang apa? Mau menuliskan identitas terlebih dahulu, silakan boleh. Sudah? Oke, mari kita mulai diskusi kita tentang topik stop bullying atau perundungan. Oke, menurut teman-teman di sini, pemahaman teman-teman tentang bullying atau perundungan itu seperti apa sih? Oke, silahkan siapa yang mau berpendapat nih? Gak usah takut salah, tenang aja. Menurut versi teman-teman, oke, siapa nih yang mau menyampaikan pertama? Apa itu bullying atau perundungan? Oke, kekerasan fisik. Ada yang lain lagi? Mengejek. Oke, ada lagi? Merendahkan. Terus ada lagi? Mengancam. Oke. Ada lagi? Ayo, yang belum nih, ayo apa? Ayo yang belum nih apa ya? Mengucilkan.
mengasingkan gitu ya. Oke. Menggunjing. Oke. Ketika apa yang sudah sampaikan tadi ketika diungkapkan dalam kalimat, oke, mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan. Oke, silakan siapa yang mau. Oh, dari pemahaman tadi dia ada disebutkan ada yang menggunjing dan sebagainya. Ayo. Kalau dibawa dalam satu kalimat pengertian gunjing itu apa? Suatu tindakan atau suatu hal yang dilakukan seseorang, atau bullying itu bisa dilakukan perorangan atau bisa kelompok sih? Bisa kelompok juga bisa perseorangan. Oke, berarti kalau diartikan berarti adalah suatu tindakan Awalnya biasanya individu, terus dia itu mempengaruhi itu loh, Pak, mempengaruhi orang lain untuk itu serta. Oke. Jadi diartikannya adalah bingung banget, rakyat kata-kata itu susah ya. Tapi yang sudah teman-teman sebutkan tadi betul juga, bahwasannya suatu hal yang dilakukan seseorang maupun kelompok, di mana baik dalam bentuk fisik maupun verbal yang dapat mengakibatkan seseorang atau secara berkelompok merasa tersakiti, muncul rasa trauma, depresi, dan seterusnya. Itu merupakan salah satu bentuk pengertian dari bullying. Oke, menurut teman-teman, kejadian bullying bisa terjadi di mana? Oke, satu-satu dulu tuh, sabar. Ada di sekolahan, terus apa lagi? Di lingkungan. Oke, berarti di masyarakat ya. Terus apa lagi? Di keluarga, konteks dalam rumah pun juga bisa terjadi. Oke, terus apa lagi? Di sosial media. Itu lebih riskan lagi ya. Apalagi kekuatan netizen. Oke, berarti kejadian bullying berarti bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Oke, berarti topik itu sangat penting sekali kita bahas. Oke, kira-kira menurut teman-teman nih, kalau tadi kita lihat dari ada sekolah, ada juga keluarga, masyarakat, media sosial, komponen yang terlibat dalam proses terjadinya bullying itu apa aja sih? Atau hal yang terlibat yang ada di dalamnya? Oke, ada pelaku pasti ya. Terus ada korban, oke, ada saksi. Oke, berarti ada 3 hal ini. Oke, kira-kira dampak. Oke, sebelum kita berbicara tentang dampak, menurut teman-teman, pencegahan yang bisa dilakukan ketika tadi, kalau teman-teman sudah mengatakan ada di sekolah, kira-kira menurut teman-teman pencegahan yang bisa dilakukan di sekolah seperti apa? Mungkin lebih keras lagi suaranya. Enggak apa-apa, tuh biar temen takutnya nggak kedengeran kan? Apa? Sesama teman harus Oke, sesama teman nggak boleh saling mengejek. Kita harus saling menguatkan gitu ya. Oke, ada yang lain lagi? tidak mempengaruhi teman ketika dia ada masalah dengan satu teman yang lain. Contohnya? Contohnya kayak aku Ya. ada masalah sama Nadir, terus aku nggak nembak itu apa mempengaruhi itu loh Teman-temanmu agar nah itu siap dibenci? Gak siap gitu ya? Itu contoh. Oke, berarti kayak itu nggak boleh dilakukan. Terus ada lagi?
bicara tentang pencegahannya. Sekarang dampak. Ya kan, kalau kita berbicara tadi tentang ada beberapa aspek, ada korban, ada pelaku, ada juga saksi. Kira-kira dampak yang dirasakan baik itu dari korban, baik itu dari pelaku, dan dampak untuk saksi menurut teman-teman seperti apa? Kalau dari korbannya sih, Lebih keras lagi kan? kalau dari korban mental, Mental. terus dan depresi dari Sampai bunuh diri juga. Ini sangat mengkhawatirkan sekali berarti ya. Oh ya, seperti kejadiannya kemarin itu ya, di desa sekitar, di suatu sekolah terjadi sebuah proses kejadian pemberian sampai ke kekerasan, sampai apa kemarin itu tulangnya patah, tulang rusuk ya, betul ya. Oke, bahkan sampai bisa jadi ke arah ke kematian. Itu karena mungkin takut depresi sehingga apa, si korban bisa mengakhiri hidupnya, ya toh? Karena sampai fatal ke sampai seperti itu. Oke, kalau untuk dampak dari segi pelaku sendiri, Arman, oh, kamu berarti besok gantian dibully malaikat. Tapi yang bisa dirasakan apa? Kalau dampak untuk pelaku sendiri, hidupnya nggak tenang. Kalau dia merasa hal itu bukan salah, kalau selama ini masih dia menganggapnya benar, bangga. Menurutnya dia keren, padahal enggak. Dan itu nanti pastinya juga akan berimbas ke masa yang akan datang. Di dewasanya dia nanti kemungkinan besar dia akan melakukan hal yang sama. Karena mungkin tidak ada suatu hukuman atau konsekuensi ya dari apa yang sudah dilakukan. Sehingga dia merasa aman-aman aja kayak gitu. Oke, kalau saksi sendiri. Jadi biasanya kalau kita melihat suatu kejadian yang dirasakan apa tuh dampak dari sang saksi itu yang melihat panik, takut karena tadi ya, misal diam tadi ya, memilih diam karena takut diancam, dan mungkin juga takutnya sampai menjadi korban juga, gitu ya. Berarti ini juga sama-sama kita perhatikan benar-benar. Oke, dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, dari kita membahas tentang definisinya, pengertian bullying, terus ada juga bentuk-bentuknya, ya toh? Terus ada juga pencegahan, terus di mana bullying itu bisa terjadi, dan dampak. Wah, ini juga menjadi suatu hal yang sangat kompleks yang kita bisa bahas bersama. Oke, pandangan teman-teman dengan melihat bentuk-bentuk tadi ya, ada tadi apa, menggunjing, terus apa lagi tadi, mengucilkan, mengejek, merendahkan, kekerasan fisik. Oke, kali ini nanti saya meminta teman-teman untuk bermain peran. Oke, siap ya? Siap. Wah, ini otodidak aja langsung ya, nggak apa-apa. Biar apa, pemahaman kita tuh lebih paham lagi. Oh, ternyata ini masuk pembulian nih. Oh, ini masuknya ke nggak pembulian. Nah, nanti gimana teman-teman bisa bermain peran tentang bentuk-bentuk pembulian. Tadi sudah teman-teman sebutkan. Oke, kira-kira nanti siapa yang mau bermain peran? Oke, satu. Sebagai apa nanti? Pelaku. Oke, pelaku. Oke, sudah tercerminkan kayaknya ya. Oke, terus yang mau menjadi korban? Saya. Wah, ini kita nggak cocok banget ini ya. Badannya lebih besar daripada yang suka. Bullying apa? Nah, berarti kalau kita melakukan kesalahan harus kita bilang maaf ya. Anggap aja itu candaan ya. Tapi kadang bercanda itu juga bisa berakibat fatal. Suatu contoh, ini mungkin sering, zaman dulu saya juga sering terjadi juga. Ketika ada teman mau duduk, kursinya ditarik, sehingga apa? Temannya terjatuh dan bisa berakibat fatal ketika punggungnya patah, kepalanya bisa terbentur
bisa berakibat Fatal. termasuk mobil ya? Iya. Oke. Oke. Ada 3. Oh, saksinya belum tadi. Siapa yang menjadi saksi ini? Ayo. Oke, menjadi saksi. Jadi 3 lainnya nanti jadi pengamat ya. Oke, menurut teman-teman nanti hasil yang diperankan tadi menurut teman-teman bagaimana? Sudah bagus kan? Atau ekspresinya kurang nih? Nah, aku aja. Oh, kurang menjiwai, atau mungkin perlu dipukul beneran. Nah, wah, si korban siap-siap nanti kan? Oke, silakan diskusikan skenario-nya seperti apa. Nanti setelah itu kan sudah siap, langsung. Oke, silakan diskusikan dulu. Oke, mungkin teman-teman yang lain juga nanti bisa menuliskan di LKPD-nya tentang pembahasan tadi ya. Pemahaman teman-teman apa? Silakan bisa didiskusikan. Oke, silakan boleh didiskusikan. Yang mau bermain peran, wah. Udah. Push. Konsepnya nanti mau berdiri semua. Iya. Nanti yang saya beli itu tadi di bawah. Di bawah. Oh, di jogging atau memang posisinya di bawah udah dari awal? Saya yang beli ini dulu. Oh, duduk. Perlu ada kursi di tengah? Tidak. Nggak perlu. Oke. Oke, dari 3 teman sudah siap memantau teman kita dalam bermain peran? Serius banget ya. Oke, siap. Oke, pada teman-teman yang mau bermain peran, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Senyum-senyum aja gitu. Oke, mungkin agak mundur lagi boleh biar bisa terlihat dengan baik. Oke, cukup. Jangan didorong sampai ke belakang sini loh ya. Wah ya kalau di sekolah turun banget, najis banget. Lo kan itu main itu juga ya. Jadi kerjain dong PR gue. Sekarang juga untuk balik yang lama. Apa lo lihat? Hah? Lo kalau ngapain gue guru? Hah? Oke, cukup. Cukup. Atau masih kurang? Ada adegan lagi? Nggak ada ya, cukup ya. Oke, mungkin bisa. Mau kemana sini aja tuh? Kembali dulu lagi. Oke. Oke, dari yang sudah diperankan tadi, menurut teman-teman bentuk pembeliannya apa? Ancaman berarti bentuk verbal ya, bahasa ya. Oke, selain ancaman, mengejek. Oh ya, bentuknya tadi apa? Kamu culun gitu tadi ya. Body shaming. Oke. Terus apa lagi? Kekerasan karena sempat dorong sempat tadi, meskipun kurang keras tadi ya. Ya, enggak kan hanya bermain peran. Kalau serius nanti mau bahaya, nggak boleh. Ya. Oke, terus apa lagi? Ada lagi? Gara-gara ingin dia dibantu mengerjakan tugas, sampai membuli temannya ya, atau nganggap dia culun lah, terus melakukan kekerasan sampai dorong, dan juga dia melakukan sebuah ancaman, betul ya? Ancaman kepada temannya yang melihat. Oke, menurut teman-teman tadi, actingnya bagaimana? Bagus. Kenapa bisa bagus?
Oh, menjiwai. Oke, berarti bisa jadi pemain aktor ini ya. Menjiwai banget. Apa yang disampaikan dapat diterima nggak? Dapat. Berdasarkan dari pengamatan penuntut yang dirasakan oleh korban apa? Trauma, takut, sakit hati, sakit pinggang. sakit pinggang karena didorong. Padahal yang sakit bukan pinggangnya ya. Ya bang, kursinya yang sakit. Oke. Ngerasain kursinya kan. Terus apa lagi? Takut, terancam, fisik, sakit badannya. Sakit kursinya. Iya sakit kursinya. Oh, sakit. Iya tadi kan sudah sakit. Ya, meskipun ada sedikit pujian, kamu kan pinter. Nih kamu kerjain, gitu ya tadi ya. Pemaksaan. Pemaksaan. Nah. Tapi sampai ada bentuk ancaman ya kepada si korban. Mungkin kalau bisa sampai bentuk ancaman karena ada bentuk dorongan tadi juga ya. Meskipun nggak secara verbal disampaikan, tapi dengan sebuah tindakan, ya, termasuk mengancam. Oh, mungkin kalau nggak dikerjakan nanti juga bisa lebih parah. Betul nggak sih? Betul. Bisa sampai apa misal? Bisa sampai. Kalau tadi baru dorong, wow, bisa sampai dipukul, ditinju, bisa sampai di apa? Pakai lehernya. Oke. Kalau yang dirasakan oleh saksi karena ada dapat ancaman, takut. Terus? Panik. Terus apa lagi? Ya, yang dilihat, yang dilihat. Oh, ya. Yang dilihat. Takut ya. Nah, beda lagi kalau ini menjadi saksi ya toh, wah lawan. Betul ya? Iya. Oke. Terus dampak untuk pelakunya? Ada mengancam tadi si saksi atau terlapor dan sebagainya. Digedingi oke, pasti digedingi, dibenci oleh korban dan saksi. Apakah itu menjadi hal yang akan berhenti? Kalau melihat tadi semisal nggak jadi dilaporkan, nggak ada perlawanan dan sebagainya, pasti akan terjadi terus menerus. Karena masih merasa aman-aman saja. Nah ini yang sering terjadi. Dimana banyak saksi yang merasa tadi yang disampaikan diam saja daripada risiko. Betul nggak? Oke. Wah, dari bermain atau yang ada pengen gantian bermain peran lagi, gantian bertiga nih boleh. Tadi sudah ada berupa apa? Verbal, ucapan, pelecehan, gitu, sampai ke pendorongan. Ya, biasanya betul ya pendorongan. Didorong. Tapi belum sampai ke arah yang lebih parah lagi ya. Tapi kalau memang itu diterus-teruskan, yang bisa berakibat fatal apa? Si korban yang sering diancam dan sebagainya, kemungkinan besar yang dilakukan dari korban apa? Ya itu paling fatal sebelum sampai ke arah situ. Depresi, bahkan dia mungkin takut datang ke sekolah. Betul nggak? Jadi pada kegiatan di akhir ini kesimpulannya apa? Stop bullying, jangan membuli orang lain, jangan diam saja ketika kita melihat orang dibully. Jangan lemah terhadap orang yang membuli kita. Oke, apa lagi? Apa kesimpulannya? Harus berani melawan, ya. Korban tapi keren. Oke, ada lagi. Tadi nggak mau lama nih, ya karena bermain peran. Oke, kesimpulannya apa nih?
Jangan melihat orang dari luarnya. Oke, ini salah satu bentuk bullying. Gitu. Jadi yang kita lihat belum tentu apa? Apa? Kenapa kita nggak perlu atau nggak boleh melihat dari segi lihat fisiknya? Jadi jangan memandang fisik ya. Oke. Jadi kira-kira ini rencana ke depan teman-teman setelah melakukan kegiatan kali ini bimbingan kelompok ini, hal yang akan dilakukan ke depan atau rencana ke depan seperti apa? Menjadi lebih baik lagi. Terus kontrol emosi, yes. Apa lagi? Melapor ketika ada pembelian, oke. Apa lagi? Pembeli harus tepat. Ya kalau sadar. Oke, menyadarkan pembeli si pelaku. Oke, ini juga penting sebagai teman ya. Hah? Gimana? Ini kayaknya membingungkan ya. Kayaknya ada suatu hal yang dipendam ya. Atau punya rencana pengen membuli enggak? Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, LKPD-nya sudah dikerjakan. Oke, ini silakan teman-teman juga bisa menuliskan. Di sini juga ada, sudah saya sediakan juga ini. Kalau sudah, ini ada lomba evaluasi dari hasil layanan dukungan kelompok. Nanti teman-teman tinggal kasih tanda centang aja, jadi ada skornya sesuai dengan pemahaman teman-teman. Jika dikasih skor 4, pemahaman teman-teman sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, silakan. Ini sudah. Ini salah satu bentuk evaluasi pemahaman teman-teman juga dari hasil bimbingan kelompok yang sudah kita lakukan. Bisa ada bimbingan lagi ke depannya. Oke. Ada juga yang memberikan jangan membuli, kasihan korbannya bukan pelakunya ya. Masa pelaku dikasihani kan ya. Oke, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya. Tetap semangat belajar. Mudah-mudahan di kegiatan ujian teman-teman berjalan dengan baik, lancar, mendapatkan hasil yang terbaik. Sesuai dengan tujuan kita tadi, kita mendapat pemahaman tentang bullying. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin baik lagi. Kita harus pintar mengontrol diri emosional kita agar tidak memunculkan sebuah konflik. Jadi kita harus mempererat pertemanan kita, menjalin hubungan yang baik agar hubungan kita sesama teman di rumah, di masyarakat, dan juga di media sosial harus tetap
Miss. Oke, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktu liburnya teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, silakan saya persilahkan untuk keluar dari ruangan. Oke, baik, itu tadi praktik pemberian layanan dalam kegiatan bimbingan kelompok yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.